Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya ada di Kota Rantau Prapat. Saya bergabung bersama rangkaian dari R3 Club Indonesia Regional Sumatera Utara akan melanjutkan perjalanan etapa 2 dari Kota Rantau Prapat ke Medan. Informasi GPS jarak tempuh yang akan kita lakukan etapa 2 ini adalah sekitar 300 km dan mungkin kita membutuhkan waktu setidaknya 6 jam. Namun akan kita lihat nanti faktanya aktualnya dengan mode kita touring konvoi ini akan menempuh waktu berapa jam antara Kota Rantau Prapat ke Medan. Rangkaian konvoi pada hari ini cukup panjang karena teman-teman dari RC Chapter Tebing Tinggi, RC Chapter Medan, RC Chapter Rantau Prapat, bahkan ada Chapter Kampar Rohul Raya yang tergabung dalam rangkaian ini untuk menuju kota Medan. Dan nanti juga kita bertemu rangkaian-rangkaian tersebut di checkpoint yang sudah ditentukan. Kita akan bergabung dan melakukan konvoi bersama dengan tetap menjaga keselamatan dan juga etika berkendara. Dalam video ini kami juga ingin mengingatkan teman-teman yang misalnya konvoi touring sebaiknya menggunakan radio komunikasi, ada komunikasi antar unit, antar driver, sehingga bisa melakukan koordinasi dan juga saling mengingatkan kondisi jalan antara rangkaian depan dan rangkaian belakang. Karena sering terjadi ketika konvoi terjadi accident adalah adanya miskomunikasi. Dan itulah kenapa saya juga ingin mengingatkan sekali lagi, gunakanlah radio komunikasi ketika melakukan konvoi agar tetap bisa menjaga keselamatan rombongan dan juga tidak merugikan pengguna jalan yang lain. Etika berkendaraan ketika konvoi ataupun ketika sendiri sebenarnya tetap sama saja, tidak jauh berbeda, karena jarak iring tetap kita jaga, kecepatan tetap kita jaga. Jadi yang membedakan mungkin hanya terlihat di mata, terlihat padat, terlihat ramai. Karena teman-teman ketika konvoi mungkin ketika etika konvoinya kurang terjaga, pengguna jalan yang lain mungkin akan kesulitan ketika akan melakukan manuver mendahului. Tapi ketika rangkaian tetap menjaga jarak, tetap berkomunikasi untuk keselamatan bersama, tentu saja ini tidak akan ada bedanya. Ya, Kota Rantau Prapat ternyata cukup besar. Saya juga tadi malam menginap menggunakan aplikasi juga. Masih ada aplikasi, jadi kita tidak harus mencari-cari hotel yang kita tuju. Namun di sini saya tidak melihat aktivitas ojek online maupun GoFood, GrabFood. Saya tidak melihat aktivitas di kota ini. Oke, ini terdengar di radio di depan rangkaian dari Regional Sumatera Utara sudah line up di titik ini. Nanti kita juga akan satu rangkaian menuju kota Medan. Pada touring mode konvoi biasanya waktu tempuh kita akan relatif lebih lama, tapi saya sangat yakin dan selalu terjadi adalah pasti lebih seru. Ya, untuk menjaga tetap selamat dan juga lebih efektif, biasanya kalaupun rangkaiannya panjang, kita tetap bagi dalam beberapa grup kecil agar koordinasinya juga lebih mudah. Dan hal penting lainnya adalah trip management. Jadi kita harus sudah merencanakan perjalanan kita. Misalnya dalam rangkaian panjang ini kita akan bertemu lagi di titik mana, tikumnya, titik kumpulnya, dan kita misalnya akan melakukan apa, dikomunikasikan. Kalaupun ada misalnya tambahan, kita akan foto bersama misalnya, atau membuat video bersama, dikomunikasikan. Itu pentingnya juga ada radio komunikasi pada setiap unit kendaraan. Sampai wilayah Labuan Batu Utara ternyata masih cukup ramai, tidak hutan belantara. Dan juga teman-teman masih ada informasi tentang pengecoran jalan. Jadi setidaknya ada 2 titik pengecoran jalan, ada titik buka tutup juga, sehingga teman-teman juga bisa memprediksi waktu perjalanannya. Titik checkpoint yang kita sepakati pada perjalanan ini adalah di SPBU Simpang Kawat, karena memang di SPBU tersebut terpantau luas parkirannya, tempat makannya banyak. Ya, ini saya sudah sampai duluan dan ternyata teman-teman baru masuk.
Dan juga musolanya juga bersih. Jadi saya rekomendasikan untuk teman-teman singgah di SPBU Simpang Kawat ini. Setelah 3 jam perjalanan dan lebih dari 1 jam untuk checkpoint tadi, kita melanjutkan perjalanan. Pada jalur ini relatif lurus, tapi jalannya tidak terlalu lebar. Jadi ketika padat memang sangat sulit untuk kita bermanuver. Dan setelah melewati Kisaran, Batubara, kita maghrib di Kota 50. Masih dengan tipe jalan yang sama, teman-teman akan mencapai berikutnya adalah Kota Tebing Tinggi. Kota ini cukup ramai, cukup besar juga. Namun karena tanggung, kita akan melanjutkan perjalanan saja ke Kota Medan langsung. Dan dari Kota Tebing Tinggi ke Kota Medan ini sudah tersedia jalan tol. Biaya yang teman-teman harus persiapkan setidaknya adalah 54.000, karena GPS saya dengan tujuan hotel penginapan di sekitar Kota Medan ini saya harus membayar jalan tol sebesar 54.000. Mungkin jarak yang terjauh mungkin bisa sampai 80.000, karena ini juga jalan tol yang sama ini juga sudah terkoneksi juga ke daerah Kuala Namu untuk bandara. Bila kita lihat sebelah kiri ini ternyata masih ada konstruksi pembangunan, mungkin akan terkoneksi lagi ke Kota Rantau Prapat, atau bahkan nanti juga interkoneksi juga untuk ke Kota Pekanbaru. Itu tentu saja tidak tahu kapan tahunnya, yang penting semoga saja juga bisa terjadi. Informasi GPS dari gate Tebing Tinggi ini untuk ke gate salah satu yang ada di Kota Medan adalah sekitar 65 km. Jadi mungkin tidak akan sampai 1 jam perjalanan kita sudah akan sampai di Kota Medan. Dan informasi juga buat teman-teman, pada ruas tol ini juga sudah dilengkapi dengan rest area. Jadi untuk kita break ataupun isi bensin, rest areanya cukup luas, cukup bersih, dan di sini juga kita wisata toilet sebentar untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan lagi menuju pusat Kota Medan. Yang menarik adalah mungkin culture mengemudi. Di sini kita harus menyesuaikan diri, yang biasa disebut dengan sopir Medan. Ya, kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi kebiasaan warga setempat ketika mengemudi. Tapi tentu saja keselamatan adalah yang utama, karena teman-teman harus mengutamakan etika mengemudi daripada skill mengemudi di jalan raya. Karena ini bukan sirkuit, tentu saja etika harus lebih unggul daripada skill Anda. Dan teman-teman, ini saya sudah memasuki Kota Medan, masih ramai, sekarang jam 8 malam. Jadi mungkin efektif 8 jam antara Rantau Prapat ke Kota Medan ini, dengan beberapa break yang sudah saya sampaikan tadi. Dan itu saja sharing dari kami. Terima kasih, silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Haji untuk informasi-informasi menarik lainnya.